Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini bersama Bu Amel kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Ayo kita ingat kembali jenis bilangan bulat. Itu ada 3. Bilangan bulat 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Pada garis bilangan, bilangan bulat 0 terletak di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan angka 0 dan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Hari ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Adapun aturannya, itu yang pertama, penjumlahan menghadap ke arah yang tetap atau ke arah positif. Yang kedua, jika bilangannya positif, berarti maju atau ke kanan. Jika bilangannya negatif, berarti mundur atau ke kiri. Perhatikan contoh yang pertama, 5 ditambah 6. Kita akan mengoperasikannya menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita memulainya menghadap ke arah kanan atau positif dan berada di titik 0. 5 adalah bilangan bulat positif. Karena bilangan bulat positif, jadi maju 5 langkah. Dari 0 maju 5 langkah, sekarang berada di titik 5. Nah, kita tambahkan 6. Dari 5, maju 6 langkah. Kita maju 6 langkah karena tadi bilangan bulat positif. Berarti sekarang berada di titik 11. Jadi, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Perhatikan garis yang merah yang putus-putus. Garis yang merah putus-putus itu menandakan hasil. Contoh yang kedua, 12 ditambah negatif 20. Kita akan mengoperasikannya menggunakan garis bilangan. Ingat seperti tadi, menghadap ke arah positif dan dimulai dari angka 0. Perhatikan angka yang pertama. Angka yang pertama nanti panah yang paling bawah. Yang pertama 12. Karena dia bilangan bulat positif, maka maju 12 langkah dari angka 0. Nah, sekarang berada di titik 12. Berarti panah yang pertama. Panah yang kedua adalah bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua yang mana? Negatif 20. Negatif berarti mundur. Nah, kita mundur 20 langkah dari angka 12. Kita mundur 20 langkah dari angka 12. Sekarang berada di titik negatif 8. Sekarang panah yang ketiga menyatakan hasil. Menyatakan hasil itu dari mana dia mulai? Dia mulai tadi angka 0 sampai terakhir berhenti di mana? Negatif 8. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Ada operasi hitung menggunakan garis bilangan. Kita disuruh menentukan kalimat matematikanya. Yang pertama, ingat dimulai dari angka 0. Nah, dia ke arah mana panahnya? Ke arah negatif, berarti kan dia mundur. Kita hitung, dia mundur berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Karena dia mundur, berarti dia negatif. Sekarang panah yang kedua, perhatikan panah yang kedua. Panah yang kedua mengarah ke arah negatif, berarti mundur lagi. Kita lihat, dia mundur berapa? Ayo dihitung. Tadi kan berhentinya di negatif 5. Ingat, pas di negatif 5 belum jalan ya, berarti belum dihitung. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4,
berarti dia mundur 6 langkah karena dia mundur negatif. Nah, panah yang ketiga, lihat, dimulainya dari angka 0. Nah, berakhirnya di mana? Berakhirnya tadi di negatif 11. Berarti hasilnya adalah negatif 11. Sekarang kita buat kalimat matematikanya. Berarti negatif 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 11. Paham ya? Kita perhatikan contoh yang keempat. Ingat, lihat panah yang warna biru yang pertama paling bawah. Selalu kita mulainya dari angka 0. Kita lihat, dia menghadap ke arah negatif, berarti kan mundur. Nah, dari 0 kita hitung dia mundur berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia mundur 10 langkah. Karena mundur berarti negatif. Sebenarnya kalau nggak mau itu bisa langsung dari 0 kita lihat. Oh, dia ke negatif 10. Sekarang panah yang warna hijau. Perhatikan. Dia menghadap ke arah positif. Maju. Nah, kalau dia maju kita hitung dia maju berapa langkah. Kita hitung. Tadi berhentinya kan di negatif 10. Nah, maju berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti dia maju 14 langkah. Karena dia maju menghadap ke arah positif, berarti bilangan bulat positif. Lihat panah yang ketiga yang warna merah. Garis putus-putus ini menyatakan hasil. Tadi dia kan mulainya di angka 0. Nah, panah terakhir dia berhenti di panah kedua yang warna hijau. Lihat, berada di titik berapa? Oh, di titik 4. Berarti kalimat matematikanya adalah negatif 10 ditambah 14 sama dengan 4. Bagaimana jika bilangannya besar? Misal 59 ditambah 187. Kita ingin menjumlahkan tanpa menggunakan garis bilangan. Karena dia sama-sama positif, berarti kita langsung saja menjumlahkan. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Berarti tulis 6 simpan 1. 1 ditambah 8 sama dengan 9. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Berarti tulis 4 simpan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 59 ditambah 187 sama dengan 246. Contoh yang selanjutnya, bagaimana jika bilangannya berbeda? Satu yang negatif, satunya positif. Maka kita menggunakan garis bantu. Sama seperti tadi garis bilangan, kita membagi menjadi dua daerah. Sebelah kanan adalah bilangan bulat positif, sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Perhatikan angka yang pertama, negatif 29. Berarti kita tempatkan di daerah negatif. Bilangan yang kedua ditambah 63. 63 positif, berarti kita tempatkan di daerah positif. Ingat, satu di kanan, satu di kiri. Supaya bisa dioperasikan, maka harus ada yang berpindah. Yang mana yang berpindah? Yang berpindah adalah bilangan bulat yang paling kecil. Yang mana yang kecil? 29. Kita pindahkan. Tulis di bawahnya 29. Nah, karena dia berpindah, maka kita kurangkan. Sekarang, 3 dikurang 9, kan tidak bisa. Karena di atas lebih kecil. Nah, supaya di atas lebih besar, kita pinjam di tetangganya 6. Karena 6 ini dipinjam, dia berkurang 1 menjadi
5. Sekarang 3 kita tadi pinjam di 6, 10. Kan 1 puluhan, berarti 10 ditambah 3 menjadi 13. Bukan lagi 3 sekarang. Nah, 13 dikurang 9. Berapa? 4. Pinter. Sekarang 5 dikurang 2. Berapa? 3. Berarti hasilnya adalah 34. Perhatikan, dia berada di daerah mana? Di daerah positif. Berarti dia hasilnya 34. Tidak usah disebut positif 34. Jadi negatif 29 ditambah 63 sama dengan 34. Contoh selanjutnya lagi, perhatikan. 38 itu bilangan bulat positif. Nah, negatif 95 bilangan bulat negatif. Karena dia berbeda satu positif dan satu negatif. Sama seperti contoh yang tadi, kita buat garis bantu. Garis bantu ini dibagi menjadi dua daerah. Sebelah kiri daerah negatif, sebelah kanan daerah positif. Kita lihat angka pertama. Angka pertama 38, berarti dia berada di daerah positif. Kita tulis 38. Ditambah negatif 95. Negatif 95 berarti dia berada di daerah negatif karena dia adalah bilangan bulat negatif. Sekarang satu di kiri, satu di kanan supaya bisa dioperasikan. Maka angka yang lebih kecil harus berpindah. Yang kecil adalah 38, pindahkan. Tulis di bawahnya angka yang besar. Berarti tulis di bawahnya 95. Sekarang karena dia berpindah, tadi dikurang. Nah, kita kurangkan 5 dikurang 8. Tidak bisa. Kenapa? Karena jika kita yang mengurang, angka di atas itu harus lebih besar. Bagaimana caranya supaya lebih besar? Maka dia pinjam di angka sebelahnya 9. 9 kita pinjam, berarti kita kurangi 1. 9 dikurang 1 adalah 8. Nah, 5 ini bertambah menjadi 15. Karena tadi dia dipinjam di 9, berarti dia bertambah 10. 10 ditambah 5 menjadi 15. Ini sudah berubah. Sekarang bisa kita kurangkan. 15 dikurang 8. Berapa ya? Ayo. Pinter. 7. Nah, sekarang 8 dikurang 3. 5. Nah, berarti hasilnya adalah 57. Sekarang perhatikan, dia berada di daerah positif atau negatif? Betul, berada di daerah negatif. Berarti kita tambahkan negatif. Nah, jadi 38 ditambah negatif 95 sama dengan negatif 57. Paham tidak? Yang terakhir, kita akan menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Negatif 19 ditambah negatif 46. Boleh menggunakan garis bilangan seperti tadi, garis bantu maksud Bu Amel. Kita bagi menjadi dua. Daerah sebelah kanan positif, daerah sebelah kiri negatif. Lihat angka yang pertama negatif 19, berarti kita tempatkan di daerah negatif. Angka kedua negatif 46, maka kita tempatkan di daerah negatif juga. Di mana? Di bawah angka pertama, berarti kita tempatkan di bawahnya 19 tadi. Kita tulis 46. Nah, tadi jika ada di kiri, ada di kanan, maka bilangan yang kecil dipindahkan. Kalau dipindahkan, angkanya dikurangkan. Sekarang lihat, angkanya berpindah apa tidak? Tidak. Kalau angkanya tidak berpindah, maka kita jumlahkan. Nah, itu bedanya ya, diingat.
Kalau dia berpindah dikurang. Kalau dia tidak berpindah karena bilangannya sama jenisnya, maka dijumlahkan. Sekarang kita jumlahkan. 9 ditambah 6. 15, tulis 5. Ingat kalau dia berupa 2 angka, berarti yang di belakang ditulis, yang di depan disimpan. 9 tambah 6 tadi 15, berarti tulis 5, simpan 1. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berarti hasilnya adalah 65. Sekarang perhatikan, dia berada di daerah negatif atau positif? Nah, hasilnya berada di daerah negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 19 ditambah negatif 46 sama dengan negatif 65. Dari beberapa contoh yang tadi, dapat kita membuat kesimpulan tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan bulat jenisnya sama, maka angkanya dijumlahkan. Yang kedua, jika bilangan bulat jenisnya berbeda, maka angkanya dikurangkan. Jika angka yang besar adalah positif, maka hasilnya positif. Jika angka yang besar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah kalian pahami. Kata Buangel ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.